Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilimpahkan keberkahan dan juga rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu kembali bersama Bu Intan dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Pada kesempatan yang baik ini, Bu Intan akan menyampaikan tentang teks berita untuk submaterinya, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pengertian berita, ada unsur-unsurnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara menanggapi berita dan bagaimana cara menyimpulkan berita. Materi berikutnya, anak-anak akan belajar tentang struktur teks berita dan ciri khas atau kaidah kebahasaan yang ada pada teks berita. Oke, langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu struktur teks berita. Di gambar itu ada sebuah ilustrasi rumah, ada kutipannya juga. Ibarat sebuah bangunan rumah, teks berita juga memiliki struktur pembangun. Nah, coba diperhatikan ilustrasi rumahnya. Sebuah rumah, bangunan rumah, ada dasarnya atau pondasinya. Ada tiangnya yang membuat bangunan rumah itu berdiri. Kemudian ada atapnya, ada yang sebagai pelindung rumahnya. Nah, teks berita juga memiliki struktur pembangun. Oke, coba perhatikan pada paparan materi. Struktur teks berita berbentuk piramida terbalik. Nah, anak-anak sudah tahu apa itu piramida? Sebuah bangunan yang ada di negara Mesir. Ini bangunan tua, termasuk bangunan bersejarah. Nah, ini dia bangunan Mesir. Itu bentuknya itu limas ya, dengan titik puncaknya itu ada di atas, menghadap ke atas. Nah, bedanya dengan struktur teks berita itu bentuk piramidanya terbalik. Jadi, titik puncaknya itu menghadapnya itu ke bawah, begitu. Struktur teks berita yang paling atas yang menjadi fondasi dasarnya disebut kepala berita atau teres berita atau lead. Di bagian ini berisi unsur yang paling penting dalam teks berita. Biasanya di bagian kepala berita menjawab judul berita. Nah, struktur yang kedua itu disebut tubuh berita. Di bagian tubuh berita itu juga memuat unsur-unsur yang penting ya, namun tidak sepenting yang di kepala berita. Kepala berita itu yang sangat penting, tubuh berita cukup penting, dan yang terakhir ekor berita itu isinya itu lebih ke informasi yang sifatnya tidak terlalu penting. Maka dari itu diletakkan di bagian ekor berita. Oke, coba mari kita analisis struktur teks berita ini yang berjudul Jaga Kawasan Pantai Papua, Sejumlah Relawan Lakukan Sulam Mangrove. Oke, di bagian paragraf pertama ini bisa dipastikan merupakan kepala berita. Seiring berjalannya waktu, keberadaan hutan mulai terkikis akibat banyaknya peralihan fungsi lahan. Dulu hutan rindang dapat ditemui di hampir seluruh pulau di Indonesia, tapi sekarang tidak lagi. Nasib serupa turut terjadi pada hutan mangrove. Oh, ternyata hutan mangrove di Papua itu mulai terkikis. Nah, ini kan penting nih, hal pentingnya itulah yang menyebabkan mengapa relawan melakukan sulam mangrove. Paragraf kedua dan ketiga ini dapat disebut sebagai tubuh berita atau body. Kenapa? Karena di bagian tubuh berita itu menjelaskan kepala berita. Tadi kan kepala beritanya keberadaan hutan mulai terkikis. Nah, terkikisnya itu kenapa? Dijelaskan di paragraf kedua dan ketiga atau disebut tubuh berita. Penyebab terkikisnya itu karena kurangnya pemeliharaan maupun kesadaran masyarakat. Kemudian kondisi itu memunculkan dampak buruk bagi lingkungan. Dijelaskan di sana ya. Apa dampak buruknya? Ada abrasi pantai, ada gelombang pasang yang tak terbendung,
hingga rusaknya habitat beberapa biota laut. Di situ juga dijelaskan bagaimana sih caranya menyelamatkan hutan mangrove. Di sana juga dijelaskan ada DDV Papua dan LKC Dompet Duafa yang menginisiasi gerakan sulam mangrove itu. Di bagian paragraf kedua dan ketiga dapat dipastikan merupakan bagian tubuh berita. Di bagian yang paragraf terakhir, itu merupakan ekor berita. Memang ada unsur penting di sana, namun tidak terlalu penting, tidak sepenting di paragraf 1 hingga paragraf ketiga. Di sini ada penuturan salah satu anggota DDV Papua ya, anggota relawan yang bernama Rizky. Rizky di sana menuturkan tentang harapannya dia dapat mengajak komunitas lain untuk ikut berpartisipasi di kegiatan sulam mangrove itu. Jadi ini memang penting tapi tidak sekrusial atau sepenting di kepala berita dan di tubuh berita. Inilah yang disebut ekor berita. Materi berikutnya ialah tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ada 6 kebahasaan yang biasa ada di dalam teks berita. Yang pertama kata baku, yang kedua kalimat langsung, yang ketiga konjungsi bahwa, keempat konjungsi temporal atau kronologi, yang kelima kata kerja mental, dan yang keenam fungsi keterangan waktu dan tempat. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama bahasa baku ialah bahasa yang resmi dan terdaftar di KBBI. Jadi bahasa yang digunakan dalam teks berita itu tidak boleh menggunakan bahasa lisan. Misalnya kata tidak dalam teks berita ditulis enggak atau gak. Nah, itu tidak baku. Kemudian disingkat-singkat itu tidak boleh karena dalam kamus harus menggunakan bahasa baku, berarti tidak disingkat-singkat dalam teks berita. Yang kedua, kalimat langsung. Nah, nanti anak-anak kalau mau mencari kalimat langsung, kata kuncinya cari tanda petik. Jadi kalau misal ada di sini dicontohkan PPKM di Banyumas mulai diketatkan, papar Insinyur Ahmad Hussein. Nah, di situ kan ada tanda petik itu. Artinya itu kutipan langsung atau kalimat langsung. Terus ada kata-kata papar, kemudian ungkap atau ucap. Itu biasanya untuk pemanis dalam teks berita ya. Yang ketiga, ini kaidah kebahasaan konjungsi bahwa. Bu Intan garis bawah ya, ditulis miring bahwa. Kata kuncinya nanti kalau misalnya kalian akan mencari konjungsi bahwa, tinggal dicari dalam teks tersebut ada kata-kata bahwa atau tidak. Kalau ada, berarti ya di teks tersebut menggunakan konjungsi bahwa. Biasanya memang dalam teks berita hampir selalu ada, tapi tidak selalu ya. Misalnya Bu Intan contohkan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelajar Indonesia harus cerdas. Nah, bahwa di sana merupakan konjungsi. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini konjungsi atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Contohnya ada kata-kata kemudian, sebelumnya, akhirnya, yang lainnya misal ada awalnya, sesudahnya, setelahnya, ada lagi misalnya lalu. Itu kan ada urutan waktunya. Pertama, kedua, berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya nanti anak-anak disuruh mencari konjungsi temporal, anak-anak cari aja kata-kata kunci yang menyatakan urutan waktu itu. Itu yang disebut konjungsi temporal. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja yang tidak terlihat. Contohnya tertipu, berharap, senang, mengagumi, dan lain-lain. Tertipu, kata kerja tertipu. Tertipu itu bentuknya seperti apa sih? Apakah tertipu terlihat? Tidak kan? Beda dengan misalnya kata kerja berupa makan. Makan kan terlihat. Orang makan berarti memasukkan makanan ke dalam mulutnya, misalnya gitu. Atau menulis. Orang menulis kan terlihat. Orang menulis itu menggunakan tangan. Alatnya, medianya misalnya ada pulpen sama kertas. Kan terlihat menulis. Nah, berharap. Coba berharap itu bentuknya seperti apa? Terlihat atau tidak? Apakah ketika kita diam saja artinya sedang berharap? Kan tidak. Mengagumi juga. Mengagumi itu tidak terlihat. Apakah kalau kita melihat orang terus-terusan itu artinya mengagumi? Kan belum tentu. Itu namanya kata kerja mental, yang artinya kata kerja yang tidak terlihat.
Yang terakhir ini fungsi keterangan waktu dan tempat. Jelas dan pasti ya, ini mudah nanti untuk mencarinya karena keterangan waktu dan tempat itu termasuk juga dalam unsur berita ya. Kalau menanyakan waktu berarti kan unsur kapan. Kalau menanyakan tempat berarti unsur di mana. Contoh waktu pada hari Senin sekitar pukul 1 dini hari dan lain sebagainya. Contoh keterangan tempat di Istana Presiden, di sekolah, di rumah, di pasar, dan lain-lain. Masih banyak contoh keterangan tempat dan keterangan waktu. Oke, selanjutnya tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Biasanya ini tertulis ya. Ada 3 hal yang perlu anak-anak ketahui. Pertama, tentang manfaat berita. Berita itu untuk apa sih? Tentu saja agar kita bisa memperoleh informasi yang akurat, informasi yang aktual, dan bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana penyampaian berita? Kemarin sudah disampaikan ya, ada 2 media penyampaian berita. Yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik. Lalu yang ketiga ini tentang penyuntingan berita. Sebelum berita itu dipublikasikan kepada masyarakat luas, sebaiknya berita tersebut harus disunting terlebih dahulu atau diedit terlebih dahulu. Bagaimana cara menyunting berita? Ada 4 hal sudah Bu Intan paparkan di sana. Yang pertama, kebenaran isi berita. Jadi isinya itu harus logis, harus berisi fakta, harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh mengarang. Yang kedua, kelengkapan isi. Isinya itu harus yang utuh, yang menyeluruh, jangan cuma sebagian-sebagian. Nanti malah jadinya berita hoax atau berita bohong. Jadi sebaiknya berita itu harus lengkap. Unsurnya minimal harus lengkap, ada 6 unsur, adik Simba kemarin. Selanjutnya, struktur penyusunan berita. Nah, struktur berita harus berbentuk piramida terbalik ya. Tidak harus sih, tapi dihimbau sebaiknya yang berita yang baik itu menggunakan struktur piramida terbalik. Diawali dengan lead atau kepala berita, dilanjutkan tubuh berita, dan terakhir ekor berita. Kemudian penyuntingan yang ketiga, langkah penyuntingan yang keempat, ini yang terakhir, itu penggunaan bahasa. Ada 6 tadi ya, sudah Bu Intan paparkan. Ada bahasa baku, kalimat langsung, kemudian ada fungsi keterangan waktu dan tempat, ada konjungsi temporal, ada juga kata kerja mental. Nah, minimal dalam teks berita itu harus memuat kaidah kebahasaan itu, 6 kaidah itu. Wah, ternyata sudah selesai ya materinya tentang teks berita. Untuk submateri, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencerna ilmunya dengan mudah dan bisa bermanfaat buat anak-anak. Ada kutipan dari Ruhayati, maraknya berita hoax akibat rendahnya literasi bangsa Indonesia. Nah, budayakan membaca ya anak-anak. Upayakan ketika kita membaca berita atau mendapatkan informasi, jangan langsung percaya. Jadi harus kita cek terlebih dahulu, kita periksa apakah informasi tersebut benar-benar terjadi, apakah itu fakta atau ternyata hanya karangan orang lain, atau disebut berita hoax atau berita bohong. Karena berita hoax ini sangat membahayakan diri kita bahkan orang lain. Jadi budayakan literasi, budayakan membaca secara lengkap, secara utuh, jangan secara parsial, dan periksa kebenarannya apakah benar-benar terjadi atau tidak. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Intan terkait materi teks berita, submateri, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Apabila ada pertanyaan dari anak-anak, mungkin ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi Bu Intan melalui surel intan.triviwanti@gmail.com. Kemudian tetap semangat ya belajar dari rumah. Semoga pandemi ini lekas terkendali dan kita bisa bertemu kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.